Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di video kelompok 7 mata kuliah teori akuntansi kelas akuntansi 2023 L dengan dosen pengampu Profesor Dr. Pujiono SE AKM AK. Jadi, di video ini kami akan menjelaskan tentang pendekatan prediktif dan positif. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih. Kami dari kelompok 7 ada 6 anggota. Yang pertama Islamati dengan NIM 423, lalu Marta Eka dengan NIM 458, lalu Oktavia dengan NIM 461, lalu Riza Hidayatul dengan NIM 462, lalu Afwan Ma'ruf dengan NIM 466, dan saya sendiri Indira Putri dengan NIM 484. Materi yang pertama itu masuk ke pendekatan prediktif, yang dimana menurut Beaver dan lainnya itu yang pertama kita harus mengenal apa itu pendekatan prediktif. Pendekatan prediktif dalam akuntansi digunakan untuk meramalkan atau memprediksi peristiwa ekonomi di masa depan untuk data akuntansi berdasarkan data akuntansi yang ada. Lalu menurut Beaver dan lain-lainnya, yang pertama, pengukuran yang paling bisa memprediksi suatu peristiwa dianggap sebagai metode terbaik untuk tujuan tertentu. Artinya, kalau suatu metode bisa memperkirakan kejadian masa depan dengan akurat, maka itu dianggap metode yang baik. Lalu kedua, pendekatan ini muncul karena adanya kesulitan mengevaluasi metode-metode alternatif dalam pengukuran akuntansi. Jadi dibutuhkan cara yang bisa menjawab masalah tersebut dengan fokus pada kemampuan prediksi. Lalu penelitian pendekatan prediktif. Terdapat dua aliran utama dalam pendekatan ini, yaitu pertama kemampuan data akuntansi untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa ekonomi seperti prediksi kebangkrutan, perkiraan laba masa depan, analisis risiko kredit. Lalu yang kedua, kemampuan data akuntansi untuk memprediksi reaksi pasar uang terhadap pengungkapan seperti bagaimana pasar saham bereaksi terhadap laporan keuangan perusahaan, lalu dampak laporan keuangan terhadap harga saham. Lalu yang kedua itu masuk ke dalam analisis deret waktu. Analisis deret waktu apa sih sebenarnya? Yaitu metode statistik untuk menganalisis data yang diambil dari waktu ke waktu, misalnya setiap bulan, kuartal, atau tahun, untuk melihat pola dan membuat prediksi ke masa depan. Fokus utama penelitian analisis deret waktu yaitu yang pertama sifat deret waktu dari laba yang dilaporkan. Itu bagaimana pola laba berubah dari waktu ke waktu, apakah naik turun secara musiman, stabil, atau ada pola khusus. Lalu yang kedua ada masalah prediksi, bagaimana kita bisa menggunakan data laba masa lalu untuk memprediksi laba masa depan. Lalu untuk properti deret waktu dari laba yang dilaporkan. Yang pertama, deret waktu laba tahunan umumnya mengikuti salah satu dari dua proses statistik, yaitu Martingale yang artinya perubahan laba bersifat acak atau tidak bisa diprediksi dari data sebelumnya. Lalu yang kedua, rata-rata bergerak regresif. Ada pola pergerakan laba bisa sedikit prediksi karena hubungan dengan data sebelumnya. Lalu deret waktu laba triwulan per 3 bulan itu cenderung mengikuti proses auto regresif, yang artinya laba di kuartal sekarang dipengaruhi oleh kuartal sebelumnya. Lalu ada pola musiman, semisalnya laba naik setiap akhir tahun atau menurun di awal tahun. Setiap kuartal saling terkait, bukan berdiri sendiri. Lalu kita masuk ke dalam memprediksi pendapatan akuntansi masa depan. Itu memprediksi yang pertama proses autoregresif versus random walk. Autoregresif itu adalah model prediksi yang menggunakan data masa lalu untuk memprediksi masa depan. Kalau misalnya random walk itu model yang dianggap berubah, terjadi secara acak dan tidak bisa diprediksi. Meskipun prosesnya autoregresif ya terdengar canggih, tapi hasil prediksinya ternyata tidak jauh lebih baik secara signifikan dibandingkan model yang menganggap data berubah secara acak atau random walk. Lalu yang kedua ada model pendapatan triwulan, lebih unggul. Triwulan data terpisah per 3 bulan, lalu model tahunan data dihitung per tahun. Yang dimana model pendapatan triwulan lebih akurat dalam prediksi dibandingkan model tahunan, model individually identification milik Box dan Jenkins. Lalu ada memisahkan komponen penjualan dan pendapatan. Misalnya pendapatan total dipisahkan jadi penjualan, beban bunga, penyusutan, dan laba operasi.
Yaitu kalau penjualnya dan pendapatan dipisah, kemampuan prediksinya lebih baik. Tapi model yang memisahkan biaya-biaya seperti bunga atau penyusutan tidak menunjukkan hasil prediksi yang lebih baik. Lalu selanjutnya masuk ke prediksi kesulitan keuangan. Apa sih? Itu adalah upaya untuk mengidentifikasi perusahaan yang berisiko mengalami keberangkutan atau gagal bayar sebelum hal itu benar-benar terjadi. Bagaimana sih cara kerjanya? Itu pendekatan prediktif. Ini digunakan untuk membedakan antara perusahaan yang sehat secara finansial dan perusahaan yang bermasalah. Lalu jadi bukan cuma mencatat data keuangan, tapi juga menganalisis, memprediksi apakah perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan di masa depan. Lalu metode yang digunakan itu teknik sampel berpasangan. Apa maksudnya? Biasanya menggunakan dua data, yaitu sampel perusahaan yang sudah terbukti gagal dan kedua sampel perusahaan yang tidak gagal. Lalu contoh rasio kayak yang sering digunakan misalnya current ratio atau debt to equity ratio dan return on asset. Selanjutnya ke dalam studi dalam prediksi kebangkrutan. Penelitian kebangkrutan dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda awal apakah sebuah perusahaan beresiko bangkrut dalam studi. Ini tuh ada dua pendekatan, yaitu dari studi univariate oleh Beaver, yang dimana univariate hanya menggunakan satu variabel atau rasio dalam analisis. Lalu temuan dari Beaver itu rasio arus kas terhadap total uang adalah indikator terbaik untuk memprediksi kebangkrutannya. Artinya kalau perusahaan punya arus kas kecil tapi utangnya besar, risikonya tinggi. Disusul oleh misalnya rasio laba bersih terhadap total aset, yang artinya efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari total asetnya juga jadi sinyal penting. Yang kedua, studi multivariate oleh Altman, Z-score model. Multivariate menggunakan lebih dari satu variabel untuk membuat model prediksi. Altman memilih 5 rasio penting untuk memprediksi kebangkrutan, yaitu dari model kerja bersih atau total aset, lalu laba ditahan, menunjukkan akumulasi keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham tapi ditahan untuk mengembangkan perusahaan. Lalu yang ketiga, laba sebelum bunga dan pajak. Lalu yang keempat, nilai pasar ekuitas. Lalu yang kelima ada penjualan. Selanjutnya adalah model Olson. Model Olson adalah salah satu metode yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Apa saja faktor yang dianalisis Olson? Yang pertama, ukuran perusahaan, misalnya dari total aset. Umumnya perusahaan yang lebih besar dianggap lebih stabil. Lalu kedua, struktur keuangan seperti rasio utang terhadap aset. Semakin besar proporsi utang, semakin tinggi risiko bangkrut. Lalu yang ketiga ada kinerja, dilihat dari laba atau return perusahaan. Kinerja buruk bisa jadi sinyal bahaya. Lalu yang keempat, likuiditas lancar, seberapa mampu perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Contohnya current ratio atau quick ratio. Bagaimana cara ukurnya? Itu Olson memilih 9 rasio keuangan untuk mewakili 4 faktor di atas. Lalu setiap rasio ini dimasukkan dalam model logit untuk menghitung nilai probabilitas kebangkrutan atau suatu perusahaan. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya, keuntungan model berbasis analisis diskriminan. Model ini digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan ya. Nah, yang pertama itu cepat dan murah. Model ini bisa memproses data keuangan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih murah dibandingkan analisis manual oleh petugas pinjaman bank. Lalu yang kedua, konsisten. Model ini membuat analisis menjadi lebih konsisten karena semua data analisis dengan metode yang sama mengurangi unsur subjektif manusia. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan, memberi informasi risiko keuangan yang membantu meningkatkan tingkat atas dalam mengambil keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan potensi kerugian. Lalu keterbatasan berbasis analisis diskriminan, yaitu tidak ada teori umum, belum ada teori ekonomi yang kuat untuk mendefinisikan secara jelas apa itu kesulitan keuangan. Lalu terbatas pada data yang terlihat, kebanyakan penelitian hanya menggunakan dari data kejadian yang sudah terjadi seperti gagal bayar atau kebangkrutan. Lalu kurangnya bisa digeneralisasikan. Model yang berhasil untuk suatu kasus belum tentu bisa digunakan di semua perusahaan atau industri, yang artinya tidak selalu cocok untuk semua kondisi keuangan. Lalu masuk ke prediksi premi obligasi dan peringkat obligasi. Apa itu premi dan peringkat obligasi? Premi obligasi itu tambahan imbal hasil yield yang diminta investor karena adanya risiko tertentu. Peringkat obligasi penilaian dari lembaga pemeringkatan seperti Pevindo, Moody's, lalu S&P.
terhadap beberapa besar kemungkinan perusahaan gagal membayar tentang obligasinya. Faktor risiko obligasi yang pertama risiko gagal bayar atau default risk, yaitu penerbitan obligasi tidak mampu membayar bunga atau pokok utangnya saat jatuh tempo. Ini adalah risiko utama yang sangat mempengaruhi peringkat obligasi. Lalu yang kedua risiko daya jual, risiko ketika obligasi sulit dijual kembali di pasar sekunder. Jadi jika likuiditas rendah, investor akan meminta premi yang lebih tinggi karena mereka menanggung risiko tambahan. Lalu yang ketiga risiko daya beli, yaitu inflasi akan gerus nilai real dari pendapatan tetap yang diterima investor. Misalnya bunga obligasi 5% tapi inflasinya 6%, berarti investor sebenarnya rugi 1%. Risiko suku bunga, yaitu kenaikan suku bunga pasar akan menurunkan nilai obligasi pasar yang ada karena harga obligasi bergerak berlawanan dengan suku bunga. Model Fisher. Fisher menggunakan 4 variabel untuk menjelaskan perbedaan premi risiko obligasi korporasi industri. Yang pertama ada variabilitas laba yang diukur sebagai koefisien variasi laba setelah pajak dalam 9 tahun terakhir. Yang kedua ada solvabilitas, diukur sebagai periode waktu sejak hal berikut ini terjadi, yaitu perusahaan bangkrut, keluar dari kebangkrutan, atau melakukan kompromi dengan kreditur. Yang ketiga ada struktur modal, diukur dengan nilai ekuitas atau nilai nominal utang. Dan yang keempat ada nilai total dari nilai pasar obligasi perusahaan. Studi mengenai peringkat obligasi. Yang pertama, studi mengenai peringkat obligasi pada awalnya mencoba mengembangkan model peringkat obligasi dari sampel eksperimental peringkat berdasarkan variabel akuntansi dan keuangan yang dipilih. Kemudian pada tahap kedua, studi mengenai peringkat obligasi, model yang diperoleh diaplikasikan pada sampel yang bertahan untuk menguji kemampuan prediktifnya. Masalah-masalah dalam model pemeringkatan obligasi. Yang pertama ada seluruh model pemeringkatan obligasi, kecuali satu model, tidak memiliki pernyataan yang eksplisit dan dapat diuji mengenai apa yang diwakili oleh peringkat obligasi dan alasan ekonomi untuk variabel-variabel. Yang kedua, tidak ada model pemeringkatan obligasi yang memperhitungkan kemungkinan perbedaan pelakuan akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, studi yang menggunakan model regresi memperlakukan variabel dependen seolah-olah dalam skala interval. Yang keempat, semua kecuali satu studi mengacaukan kekuatan prediksi ex ante dengan diskriminasi ex post. Selanjutnya ada model Belkawi. Model-model pemeringkatan obligasi terbaru telah menunjukkan pentingnya ukuran berbasis laba dan ukuran-ukuran lain dari kecocokan keuangan dalam penjelasan dan prediksi peringkat obligasi. Model pemeringkatan obligasi berbasis analisis diskriminan dari Belkawi merupakan salah satu contohnya. Restrukturisasi korporasi mencakup mekanisme-mekanisme seperti penggabungan, akuisisi, konsolidasi, diakuisisi, divestasi, go private, masalah leverage, dan pembelian kembali. Tujuan dari restrukturasi korporasi yaitu memaksimalkan nilai pasar ekuitas yang dimiliki pemegang saham, dan yang kedua memaksimalkan kesejahteraan manajemen yang ada. Pelaku restrukturisasi perusahaan berdasarkan analisis penilaian saham. Nah, pada studi Maris, perusahaan yang diakuisisi adalah perusahaan yang dinilai terlalu rendah oleh pasar. Dan berdasarkan studi GOR, tingkat aktivitas pengambil alihan bervariasi dengan tingkat undervaluation saham. Nah, studi lainnya itu Chambers meneliti undervaluation aset bersih sebagai faktor kunci untuk memprediksi pengambil alihan. Taussig dan Hayes menolak temuan ini karena tidak adanya kelompok kontrol. Nah, kedua studi di atas bersifat univariat dan hanya mempertimbangkan merger sukarela. Palepu mengembangkan model logik multivariat berdasarkan 10 variabel. Kredit dan keputusan bank. Pendekatan prediktif terdiri dari replika atau prediksi evaluasi kredit berdasarkan informasi akuntansi dan informasi keuangan lainnya. Keputusan pemberian kredit bank juga menjadi subjek penelitian empiris dan prediktif. Terdapat 3 bidang penelitian yang berhubungan dengan 1. Upaya untuk mensimulasikan aspek-aspek dari proses investasi dan pemberian kredit bank. Yang kedua, pengurangan keputusan klasifikasi kredit. Dan yang ketiga, estimasi dan prediksi kesulitan keuangan bank komersial. Peramalan informasi laporan keuangan. Pilihan teknik dapat berupa teknik mekanis atau non-mekanis dan unvariat atau multivariat. Peramalan unvariat mekanis mencakup model univariate moving average dan Bok-Jenkins.
Peramalan multivariate mekanis mencakup model regresi, model fungsi transfer Bukdianskin, dan model ekonometrik. Model non-mekanis meliputi model univariat seperti ekstrapolasi kurva visual dan model multivariat seperti pendekatan analisis sekuritas. Perakiraan laba versus model statistik. Ada ketidaksepakatan yang besar mengenai apakah perakiraan laba lebih unggul daripada model statistik. Berbagai masalah yang belum terjawab meliputi relevansi data perkiraan, nilai informasi non-akuntansi dalam perakiraan, keacakan deret waktu pendapatan, biaya prosedur perakiraan alternatif, motif masing-masing manajemen, dan analisis sekuritas dalam membuat perakiraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ERC atau Earning Response Coefficient. ERC adalah reaksi atas laba yang diumumkan oleh perusahaan. Nah, tinggi rendahnya ERC itu sangat ditentukan oleh kekuatan responsif yang tercermin dari informasi, baik itu good news maupun bad news yang terkandung dalam laba. Nah, pada waktu perusahaan itu mengumumkan laba tahunan, bila laba aktualnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan laba yang hasil prediksi selama ini telah dibuat, maka yang terjadi adalah good news, sehingga investor itu akan melakukan revisi terhadap laba dan kinerja perusahaan di masa mendatang, serta memutuskan untuk membeli saham tersebut. Sebaliknya, jika hasil prediksi itu lebih tinggi dari laba aktualnya, jadi laba aktualnya itu lebih rendah dari prediksinya itu, maka berarti bad news. Maka investor akan melakukan revisi dan menjual harga saham perusahaan tersebut karena kinerja perusahaan itu tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Nah, nilai IRC itu diprediksi lebih tinggi jika laba perusahaan lebih persisten di masa depan. Demikian juga jika kualitas laba semakin baik, maka diprediksi nilai IRC itu akan semakin tinggi. Jadi investor akan menilai laba sekarang untuk memprediksi laba dan return di masa yang akan datang. Seperti itu. Baik, di sini akan membahas faktor yang mempengaruhi kualitas laba. Yang pertama itu ada book tax difference. Di sini tuh ada perbedaan antara laba kena pajak atau fiskal dengan laba perusahaannya sendiri. Nah, book tax difference itu dapat memberikan informasi mengenai kualitas laba karena dapat mewakili keleluasaan manajemen dalam proses aktual, sehingga banyak penelitian menggunakan perbedaan tersebut sebagai indikator manajemen laba dalam menilai kualitas laba. Yang kedua itu ada earning persisten atau persistensi laba. Nah, dalam faktor ini tuh menjelaskan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan laba dari waktu ke waktu. Jadi persistensi laba itu adalah revisi laba yang diharapkan di masa mendatang yang diimplikasikan oleh inovasi laba tahun berjalan. Sehingga persistensi laba itu dilihat dari inovasi laba tahun berjalan yang dihubungkan dengan perubahan harga saham. Yang ketiga ada leverage atau struktur modal, di mana struktur modal itu menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai investasi perusahaan, sehingga dengan mengetahui struktur modal, investor itu dapat mengetahui risiko dan tingkat pengembalian atas investasinya. Yang keempat ada liquidity atau likuiditas, merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi itu akan memiliki risiko relatif kecil sehingga kreditor akan merasa yakin dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan dan investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan. Karena investor itu yakin bahwa perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya atau tidak dilikuidasi. Yang kelima itu tentunya firm size atau ukuran perusahaan. Jadi suatu skala di mana dapat diklasifikasikan perusahaan itu besar, kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar perusahaan. Semakin luas informasi yang tersedia, maka akan semakin mudah investor itu menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan. Yang keenam tentunya ada profitabilitas, itu mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva produktif, dan modal sendiri.
Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan mendorong manajer untuk memberikan informasi yang lebih terperinci untuk meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap manajemen. Nah, hal ini menandakan adanya kinerja perusahaan yang baik akan mendorong kualitas informasi laba yang baik juga. Yang ketujuh itu audit quality. Jadi kualitas audit itu uh, dengan brand name reputation sangat uh, kualit yang audit yang kurang baik itu juga akan menandakan sebuah laporan keuangan itu kurang baik. Nah, biasanya KAP Big Four itu menerapkan kualitas laba yang tinggi untuk melindungi reputasi mereka dari tekanan hukum dan resiko reputasi yang muncul akibat penyesatan laporan keuangan klien. Yang terakhir ada growth opportunity, yaitu peningkatan laba yang stabil dari perusahaan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan laba perusahaan yang baik itu faktor peluang pertumbuhan biasanya diamati oleh investor yang mempunyai perspektif jangka panjang untuk mendapatkan hasil dari investasi yang dilakukan. Oke, yang selanjutnya studi asosiasi harga akuntansi atau Price Earning Association merupakan kajian empiris yang menguji hubungan antara informasi akuntansi, terutama laba atau earnings, dan harga saham di pasar modal. Studi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sih informasi laba dan elemen keuangan lain seperti arus kas dapat mempengaruhi harga saham, yang pada akhirnya itu mencerminkan bagaimana pasar menilai kinerja dan prospek perusahaan. Nah, konsep utama dari studi ini yang pertama ada harga saham di pasar modal yang diharapkan itu mencerminkan nilai fundamental perusahaan, termasuk kinerja keuangan yang dilaporkan melalui laporan laba rugi dan laporan arus kas. Yang kedua ada laba atau earnings, ini merupakan indikator utama kinerja perusahaan yang sering digunakan investor sebagai dasar pengembalian keputusan investasi. Yang ketiga tentunya ada arus kas atau cash flow-nya, itu juga penting karena menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas yang dapat digunakan untuk operasional, investasi, dan pembiayaannya. Oke, kita lanjutkan ke studi empirisnya. Nah, di sini saya mengambil studi empiris di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Eh, Salah satu studi empiris yang representatif dilakukan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI selama periode 2003 sampai 2007. Studi ini menggunakan metode regresi berganda untuk menguji asosiasi antara laba bersih atau net income, arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pembiayaan terhadap harga saham. Nah, temuan utama dalam studi tersebut itu yang pertama, secara bersama-sama itu laba dan arus kas memiliki asosiasi positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan keuangan di BEI. Yang kedua, secara parsial variabel yang paling signifikan berasosiasi dengan harga saham adalah laba bersih atau net income dan arus kas pembiayaan atau financing cash flow. Yang ketiga itu arus kas operasional dan arus kas investasi tidak selalu menunjukkan asosiasi yang signifikan secara parsial. Yang keempat, model regresi menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut dapat menjelaskan sekitar 51% variabilitas harga saham, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar laba dan arus kas. Baik, dari temuan studi yang tadi itu dapat dihasilkan bahwa harga saham di pasar modal itu khususnya di pasar berkembang seperti Indonesia mencerminkan informasi akuntansi yang disajikan perusahaan. Selanjutnya, investor itu cenderung memperhatikan laba bersih dan arus kas pembiayaan dalam menilai nilai saham. Eh, yang terakhir itu informasi laba dan arus kas yang transparan dan berkualitas itu dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mempengaruhi harga saham secara positif. Nah, jadi studi asosiasi harga akuntansi secara empiris itu membuktikan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara laba dengan arus kas dengan harga saham, khususnya pada sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia.
Laba besi dan arus kas pembiayaan menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap harga saham, yang menunjukkan bahwa pasar yang sangat responsif itu terhadap informasi keuangan yang mencerminkan kinerja dan prospek perusahaan. Selanjutnya adalah metodologi studi peristiwa. Di sini terdapat rumus yaitu ERIT sama dengan RFT ditambah ERMT dikurang dengan RFT dikalikan dengan beta, di mana ERIT adalah imbal hasil yang diharapkan dari saham atau sekuritas I pada waktu T, RFT tingkat pengembalian bebas risiko biaya dari obligasi pemerintah, ERMT return pasar yang diharapkan, biasanya berdasarkan indeks pasar seperti IHSG atau SP 500. Kemudian ERMT dikurang dengan RFT menunjukkan tambahan return yang diharapkan investor dari pasar dibandingkan dengan aset bebas risiko. B atau beta itu adalah koefisien risiko sistematis. Selanjutnya adalah sisa pendapatan model. Model diskonto dividen atau DDM adalah cara untuk menghitung berapa nilai sebuah perusahaan saat ini berdasarkan uang atau dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham di masa depan. Untuk rumusnya bisa dilihat di gambar, yang dimana VT adalah nilai ekuitas perusahaan pada waktu T, DT plus I adalah dividen yang akan diterima pada periode T plus I, R adalah tingkat pengembalian atau biaya modal ekuitas, kemudian ET adalah nilai harapan dari dividen masa depan berdasarkan informasi yang tersedia saat ini di waktu T, kemudian 1 plus R min 1 adalah faktor diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai dividen sekarang dari dividen masa depan. Selanjutnya adalah model laba residual. Model laba residual atau residual income model merupakan pengembangan dari model DDM oleh Olson dan Feltham dengan memasukkan data akuntansi seperti laba dan nilai buku. Untuk rumusnya bisa dilihat di gambar. Nilai suatu perusahaan saat ini atau PT adalah gabungan dari nilai kekayaan bersih perusahaan saat ini atau BT, ditambah dengan diskon ekspektasi laba normal masa depan X pangkat AT. Selanjutnya adalah model-model hubungan antara pendapatan dan imbal hasil. Harga dan nilai buku mempunyai hubungan sebagai berikut, yaitu PJT sama dengan BVJT ditambah UJT untuk persamaan yang pertama, yang dimana PJT adalah harga per saham perusahaan J pada waktu T, BVJT adalah nilai buku per saham perusahaan J pada waktu T, dan UJT adalah hal-hal lain yang mempengaruhi harga saham. Laba akuntansi dan imbal hasil sekuritas dapat diturunkan dengan mengambil perbedaan pertama dari variabel dalam persamaan 1 sebagai berikut. PJT sama dengan BVJT ditambah UJT adalah persamaan 2, yang dimana untuk persamaan 3-nya BVJT sama dengan AJT dikurangi DJT, di mana AJT itu adalah laba akuntansi perusahaan J selama periode waktu T-1 hingga T, DJT adalah dividen perusahaan J selama periode waktu T-1 hingga T. Selanjutnya, hubungan antara pendapatan dan imbal hasil diperoleh dengan mengganti persamaan 3 ke dalam persamaan 2 dan membaginya dengan PJT-1 sebagai berikut. RJT sama dengan AJT dibagi PJT-1 ditambah UJT adalah persamaan 4, yang dimana RJT sama dengan PJT ditambah DJT dibagi dengan PJT-1. Persamaan ini menunjukkan bahwa jika harga saham dan nilai buku berhubungan, maka laba dibagi dengan harga awal periode menjelaskan pengembalian. Selanjutnya adalah evaluasi penelitian berbasis pasar dalam bidang akuntansi. Bukti yang tersedia untuk penelitian berbasis pasar di bidang akuntansi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, studi konten informasi. Meneliti apakah informasi akuntansi seperti laporan keuangan atau pengumuman laba benar-benar memiliki nilai bagi investor.
Yang kedua, perbedaan dalam teknik akuntansi diskresioner. Melihat dampak dari pilihan akuntansi yang bisa dibuat manajemen. Yang ketiga, konsekuensi dari peraturan. Menilai efek dari peraturan atau kebijakan baru seperti perubahan standar akuntansi atau regulasi dari otoritas pasar modal. Dan yang terakhir, dampak pada disiplin ilmu terkait, yang dimana ini melihat bagaimana penelitian akuntansi berbasis pasar itu berpengaruh dengan ilmu lain seperti keuangan, ekonomi, dan juga manajemen. Selanjutnya adalah studi konten informasi. Pendekatan ini digunakan untuk menguji apakah pengumuman suatu peristiwa mengakibatkan perubahan karakteristik distribusi return saham. Dorongan diciptakan oleh studi Ball dan Brown, di mana perubahan laba yang tidak terduga ditemukan berkorelasi dengan pengembalian saham residual. Studi-studi ini konsisten dengan hipotesis bahwa informasi akuntansi menyebabkan perubahan harga seimbang. Selanjutnya, perbedaan sukarela dan perubahan dalam teknik akuntansi. Untuk pertanyaan utamanya, apa pengaruh dari perbedaan atau perubahan dalam metode akuntansi terhadap investor? Kemudian untuk masalah utamanya, apakah pasar cukup cerdas atau canggih untuk tidak tertipu oleh perubahan yang hanya tampak di permukaan kosmetik? Untuk yang pertama, hipotesis investor naif beranggapan bahwa beberapa investor mungkin tidak sadar kalau perubahan akuntansi yang dilakukan hanya kosmetik atau tidak mengubah kondisi real perusahaan. Yang kedua, hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa investor bersikap rasional dan berpengetahuan cukup. Selanjutnya adalah dampak pasar dari regulasi akuntansi. Penelitian menunjukkan bahwa aturan-aturan akuntansi memang bisa mempengaruhi pasar, terutama harga saham. Hasil dari beberapa studi menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, informasi lini bisnis. Ketika perusahaan wajib membagi informasi berdasarkan lini bisnisnya, investor mengubah cara mereka menilai perusahaan. Hal ini membantu investor melihat mana bagian bisnis yang benar-benar menghasilkan keuntungan. Yang selanjutnya adalah aturan FASB dan SEC tentang biaya penuh dan efek sukses berhubungan dengan cara perusahaan minyak dan gas mencatat biaya eksplorasi. Kemudian selanjutnya estimasi pendapatan berdasarkan harga penggantian. Ketika perusahaan mencoba menghitung ulang pendapatannya dengan asumsi harga baru. Selanjutnya, implikasi untuk pelaporan keuangan. Menurut Copeland, informasi baru yang relevan harus diumumkan segera setelah tersedia. Informasi yang paling penting adalah informasi yang berwawasan ke depan. Pasar dapat mengevaluasi informasi terlepas dari apakah dampak arus kas dilaporkan dalam neraca, laporan laba rugi, dan CLK. Pasar bereaksi terhadap dampak arus kas dari keputusan manajemen dan bukan pada dampaknya terhadap laba per saham yang dilaporkan. SEC harus melakukan analisis biaya manfaat yang menyeluruh terhadap semua perubahan yang diusulkan dalam persyaratan pengungkapan. Selanjutnya adalah pasar modal dan informasi. Beberapa orang berpendapat bahwa pasar modal bukanlah penanganan informasi akuntansi yang efisien. Gonedes dan Dopuch berpendapat bahwa asosiasi harga saham bukanlah dasar yang cukup untuk mengevaluasi sistem informasi alternatif dan menyarankan perlunya pertimbangan kesejahteraan sosial. Hipotesis pasar yang efisien dan bukti empiris yang mendukung tidak menyebutkan jumlah informasi yang optimal. Pasar modal dan informasi akuntansi. Ada 3 informasi. Yang pertama, kualifikasi telah dihilangkan dalam penelitian yang dikutip, di mana efisiensi pasar mungkin tersirat hanya jika tidak ada perubahan dalam harga saham dan pengambilan keputusan perusahaan yang diamati. Yang kedua, mencari tahu informasi yang digunakan dan diberikan kepada investor. Mungkin sulit. Yang ketiga, sebagian besar peneliti yang dikutip tidak memiliki teori untuk memprediksi siapa yang seharusnya lebih baik atau lebih buruk dari perubahan kebijakan akuntansi. Dan perubahan apa jika ada
yang terdapat menyakup perubahan perilaku manajemen untuk mengimbangi dampak dari perubahan kebijakan akuntansi. Argumen yang menentang pendekatan prediktif. Pengguna secara individu atau agregat beraksi karena mereka telah dikondisikan untuk bereaksi terhadap data akuntansi dan bukan karena data tersebut memiliki kandungan informasi. Oleh karena itu, pengamatan terhadap reaksi pengguna seharusnya tidak memandu perumusan teori akuntansi. Kadang-kadang penerima informasi akuntansi bereaksi ketika mereka seharusnya tidak bereaksi, atau tidak bereaksi dengan cara yang seharusnya. Kecukupan metodologi yang digunakan. Sebagian besar bukti empiris yang bertumpu pada dasar penelitian dan asumsi metodologis dipengaruhi oleh 1. Bukti anomali mengenai efisiensi pasar, 2. Bias pemilihan sendiri dan variabel yang dihilangkan, 3. Efek perancu yang muncul dari rilis informasi lain yang tidak terkait dan relevan, 4. Waktu terjadinya dampak pasar modal, 5. Pilihan kelompok kontrol, 6. Perilaku keuangan, dan yang terakhir faktor yang diangkat dalam teori kekacauan. Pendekatan positif. Pokok dari bahasan pendekatan positif antropologis atau induktif adalah yang pertama, praktek akuntansi yang ada, B. Yang kedua, sikap manajemen terhadap praktik-praktik tersebut, argumen pendukung positif. Para pendukung pendekatan positif berargumen bahwa teknik-teknik tersebut dapat diturunkan dari dan dibenarkan berdasarkan penggunaan yang telah teruji, atau bahwa manajemen memegang peran penting dalam menentukan teknik-teknik yang akan diimplementasikan. Informasi atau ekonomi. Kerangka kerja Vulkan bergantung pada komponen-komponen individu yang diperlukan untuk menghitung hasil payoff dari suatu sistem informasi tertentu, yaitu yang pertama seperangkat tindakan yang mungkin dilakukan pada setiap periode dalam satu horizon waktu. 2. Fungsi hasil payoff dari peristiwa yang terjadi selama periode tersebut. 3. Hubungan yang bersifat probabilistik antara peristiwa-peristiwa di masa lampau di masa yang akan datang. 4. Peristiwa-peristiwa dan sinyal-sinyal dari sistem informasi, dan terakhir, seperangkat aturan-aturan keputusan sebagai fungsi dari sinyal-sinyal tersebut. Selanjutnya, pokok bahan dasar. Yang pertama, informasi merupakan komoditas ekonomi. Yang kedua, perolehan informasi merupakan masalah pilihan ekonomi. Informasi akuntansi dievaluasi dari segi kemampuan untuk meningkatkan kualitas pilihan optimal dalam masalah pilihan dasar yang harus dipecahkan oleh seorang individu. Sistem informasi dengan utilitas yang diharapkan paling tinggi lebih disukai. Model-model analisis yang diusulkan. Jadi ada 5 model analisis yang diusulkan. Yang pertama adalah model teori keputusan, 2 model teori sindikat, 3 model evaluasi informasi pengambilan keputusan, 4 model teori tim, 5 model permintaan pernyataan. Paradigma keagenan analitis. Paradigma keagenan analitis dicirikan oleh 2 jenis paradigma. Yang pertama, paradigma analitis atau prinsipal agen. Yang kedua, paradigma keagenan positif. Hubungan keagenan dikatakan ada ketika kontrak antara seseorang atau prinsipal dan orang lain atau agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Masalah keagenan. Masalah keagenan yang mendasar diperkaya dengan berbagai pilihan yang berbeda terkait 1. Distribusi awal informasi dan keyakinan, 2. Deskripsi jumlah periode, 3. Deskripsi fungsi produksi perusahaan dalam hal yang pertama jumlah modal yang disediakan oleh prinsipal, 2. Tingkat usaha agen, 3. Realisasi yang ditentukan secara eksogen dan tidak pasti. Jadi ini masih tentang masalah keagenan. Yang selanjutnya adalah yang pertama, deskripsi dari serangkaian tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh agen yang dapat dipilih. Kedua, deskripsi pasar tenaga kerja dan pasar modal. 3. Deskripsi dari serangkaian sistem informasi yang dapat dilakukan. 4. Deskripsi sistem hukum yang menentukan jenis perilaku yang dapat ditegakkan secara hukum dan bukti apa yang dapat diterima. 5. Deskripsi dari seperangkat sistem pembayaran yang layak. 6. Deskripsi solusi untuk model agensi dasar. 7. Peran kepentingan pribadi. 8. Konsep solusi dan optimalitas. Perataan pendapatan. Proporsi Goodnow tentang perataan pendapatan. Jadi, kriteria yang digunakan manajemen perusahaan untuk memilih di antara prinsip-prinsip akuntansi adalah maksimisasi utilitas atau kesejahteraan. Utilitas manajemen meningkatkan dengan A. Keamanan kerja, B. Tingkat dan tingkat pertumbuhan pendapatan manajemen, C. Tingkat dan tingkat pertumbuhan ukuran pendapatan. Perataan pendapatan lanjutan. Nomor 3, pencapaian tujuan manajemen yang dinyatakan dalam proposisi 2 sebagian tergantung pada kepuasan pemegang saham atas kinerja perusahaan. Yang keempat, kepuasan pemegang saham meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pendapatan perusahaan.
Kepuasan pemegang saham meningkat seiring dengan tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan perusahaan. Teorema Gordon. Dengan asumsi bahwa 4 proposisi Gordon adalah benar, manajemen akan dalam batas-batas kekuasaannya yang pertama, memperlancar pendapatan yang dilaporkan, dan yang kedua, memperlancar laju pertumbuhan pendapatan. Motivasi perataan laba. Menurut Hayward, motivasi perataan laba meliputi perbaikan hubungan dengan kreditor, investor dan pekerja, serta peredaman siklus bisnis melalui proses psikologis. 2 alasan memotivasi menurut Bedelman adalah, yang pertama, aliran pendapatan yang stabil mampu mendukung tingkat dividen yang lebih tinggi, yang memiliki efek yang menguntungkan pada nilai saham perusahaan. Dan yang kedua, perataan laba melawan sifat siklus dari pendapatan yang dilaporkan, dan mengurangi korelasi antara pengembalian yang diharapkan perusahaan dengan pengembalian portofolio pasar. Kendala yang menyebabkan perataan. 3 kendala yang diduga menyebabkan manajer melakukan perataan adalah yang pertama, mekanisme pasar yang kompetitif, yang mengurangi pilihan yang tersedia bagi manajemen. Yang kedua, skema kompensasi manajemen yang terkait langsung dengan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, ancaman pemindahan manajemen. Dimensi perataan. Barnea dan yang lainnya membedakan 3 dimensi menjadi, yang pertama, penghalusan melalui kejadian dan atau pengenalan peristiwa, yang kedua, penghalusan melalui alokasi dari waktu ke waktu, dan yang ketiga, penghalusan melalui klasifikasi. Teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif didasarkan pada proposisi bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator atau politisi adalah rasional dan berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka. Pilihan kebijakan akuntansi mereka bertumpu pada perbandingan biaya dan manfaat relatif dari prosedur akuntansi alternatif untuk memaksimalkan utilitas mereka. Cita-cita utama pendekatan positif. Cita-cita utama pendekatan positif ada 2, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keandalan prediksi. Berdasarkan serangkaian angka akuntansi yang dihaluskan sepanjang tren yang dianggap terbaik dan normal oleh manajemen. Dan yang kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian yang diakibatkan oleh fluktuasi angka-angka pendapatan secara umum, dan juga pengurangan risiko sistematis secara khusus dengan mengurangi covariance return perusahaan dengan return pasar. Masalah utama dalam teori-teori positif. Masalah utama dalam teori-teori positif adalah menentukan bagaimana prosedur akuntansi itu mempengaruhi arus kas dan oleh karena itu utilitas manajemen. Asumsi-asumsi teoritis yang memandu pemecahan masalah tersebut adalah, yang pertama, teori keagenan berkembang menjadi pandangan tentang perusahaan sebagai nexus of contract. Yang kedua, dengan perspektif nexus of contract ini, peran informasi akuntansi adalah untuk memonitor dan juga menegakkan kontrak-kontrak ini untuk mengurangi biaya keagenan dari konflik kepentingan tertentu. Biaya kontrak meliputi biaya transaksi, biaya keagenan, biaya informasi, biaya negosiasi ulang, dan biaya kebangkrutan. Pilihan akuntansi. Pilihan akuntansi bertumbuh pada variabel-variabel yang merepresentasikan insentif manajemen dalam memilih metode akuntansi di bawah program khusus, kontrak utang, dan proses politik. Ada 3 hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis rencana bonus menyatakan bahwa manajer perusahaan dalam rencana bonus itu lebih cenderung menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Yang kedua, hipotesis utang atau ekuitas itu menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana utang lebih cenderung menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Hipotesis utang atau ekuitas menyatakan bahwa semakin tinggi utang atau ekuitas perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba. Yang terakhir adalah hipotesis biaya politik, menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan. Paradigma akuntansi. Paradigma akuntansi ada 7, yaitu paradigma antropologis, paradigma perilaku pasar, paradigma peristiwa ekonomi, paradigma proses keputusan, paradigma laba ideal, paradigma ekonomi informasi, dan paradigma perilaku pengguna. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami topik dengan lebih baik. Sampai jumpa!